Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyo, NIM 40219074. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya, yaitu tentang produksi. Pertama-tama, pengertian produksi. Apa produksi itu? Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian digunakan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output. Definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas karena produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output beserta karakter-karakter yang melekat padanya. Selanjutnya, tentang teori produksi. Analisis mengenai biaya produksi perusahaan perlu dibedakan kepada dua jangka waktu. Yang pertama yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Apa itu jangka waktu pendek? Yaitu jangka waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dengan kata lain, dalam analisis dimisalkan bahwa sebagian dari faktor-faktor produksi yang digunakan dianggap jumlahnya. Sedangkan jangka waktu panjang adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlahnya dapat ditambah apabila pertambahan itu memang diperlukan. Kemudian, biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mantap yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan kepada dua jenis. Yang pertama yaitu biaya eksplisit dan yang kedua biaya tersembunyi. Biaya tersembunyi. Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Sedangkan biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian, biaya total dan jenis-jenis biaya total. Apa itu biaya total? Biaya total adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Konsep biaya total dibedakan kepada tiga pengertian, yaitu biaya tetap total, biaya tetap total, dan biaya berubah total. Berikut ini diterangkan arti dari ketiga konsep tersebut. Yang pertama yaitu biaya total atau TC. Apa itu? Yaitu keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dinamakan biaya total. Yang kedua yaitu biaya tetap total atau TFC. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk meroleh faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya dinamakan biaya tetap total. Yang ketiga, biaya variabel total atau TVC. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya dinamakan biaya variabel. Yang keempat yaitu biaya tetap rata-rata atau AFC. Biaya tetap rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya tetap FC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Rumusnya yaitu AFC sama dengan TFC per Q. Yang kelima yaitu biaya berubah rata-rata atau AVC. Biaya variabel rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya variabel VC untuk memproduksi sejumlah barang atau Q dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Rumusnya AFC sama dengan TVC per Q. Yang keenam yaitu biaya total rata-rata atau AC. Biaya total rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya total TC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu atau Q dibagi dengan jumlah produksi oleh perusahaan. Rumusnya yaitu AC sama dengan AFC plus AVC. Yang ketujuh yaitu biaya marginal. Dapat juga dikatakan sebagai biaya pertambahan atau incremental cost. Biaya marginal merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak unit keluaran tambahan. Selanjutnya yaitu tujuan produksi. Apa tujuan produksi? Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga menyiapkan persediaan barang dan jasa
pada masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari kegiatan produksi mencapai dua hal pokok pada tingkat pribadi muslim dan umat Islam sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan setiap individu. Yang kedua, merealisasikan kemandirian umat. Hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual. Selanjutnya yaitu tentang laporan produksi saya, yaitu di sini saya saya mewawancarai seorang pengusaha mebel yang bernama Herman. Dia bertempat tinggal di Magetan. Ini saya wawancaranya secara online karena kalau datang ke sana takut akan wabah corona. Jadi saya memanfaatkan fasilitas yang ada, yaitu menggunakan handphone, wawancara melalui online. Kemudian data-datanya sudah saya masukkan ke dalam laporan, bisa dilihat sendiri dengan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.